Sidang lanjutan pembacaan pledoi nota pembelaan oleh pengacara terdakwa Filipus Bawengan CS, yaitu Dr. Satrawan Paparang SHMH, M, KNCS, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024, meminta kliennya untuk dibebaskan. Pasalnya, dalam persidangan, menurut Paparang, jaksa tidak secara terperinci menguraikan kronologi sekaligus peran masing-masing terdakwa. Di samping itu, jaksa juga menyampingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 484 di mana dalam isi pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang tenggang waktu. Apakah pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak bertentangan dengan pasal lainnya yang ada dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum? Bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas telah dijawab secara jelas, lengkap, dan terperinci melalui fakta hukum sejati dari keterangan yang sumpah dari ahli hukum pidana Universitas Samratulangi Manado, Dr. Michael Palama SHMH, yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum, dan keterangan di bawah sumpah dari ahli hukum pidana Universitas Samratulangi Manado, Eugenius Peransi SHMH, yang diajukan oleh terdakwa Filipus Bawengan melalui kami penasihat hukum, yang mana pokoknya mendapat dua delik, yaitu delik pemberian uang dan delik pergeseran suara, yang tentunya kedua delik tersebut diatur dengan pasal yang berbeda di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam hal ini pasal 523 ayat 1 dan pasal 532. Secara hukum menjadi sengketa proses pemilu yang diatur secara tegas dalam pasal 466 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tetapi apabila KPU RI secara sah telah menetapkan hasil pemilu secara nasional, maka kewenangan tersebut demi hukum bukan lagi menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan atau bukan lagi menjadi kewenangan dari Polres Minahasa Utara, melainkan demi hukum telah menjadi otoritas dan kewenangan hukum sepenuhnya dari Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas diatur dalam pasal 473 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dibuat laporan polisi ke Polres Minahasa Utara pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Dari rentang waktu yang ada, maka laporan tersebut sudah melebihi batas waktu limitatif yang ditentukan secara imperatif dan tegas dalam pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana umum yang diikuti terbunyi sesuai teks asli sebagai berikut. Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Bawaslu Kecamatan kepada Polisi Negara Republik Indonesia paling lama sekali 24 jam sejak Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Bawaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindak yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, bahwa penyelidikan dan penuntutan terhadap klien kami terdakwa Filipus Bawengan dan para terdakwa lainnya yang berkas perkaranya diskusi. Prinsipnya kami mengingatkan majelis hakim, berkiblatlah pada pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa dalam mengadili perkara pemilu maksimal 5 hari sebelum KPU Nasional menetapkan hasil pemilu secara sah, setiap perkara tindak pidana pemilu itu wajib sudah diputus. Sampai dengan saat ini perkara sudah dari tanggal 20 Maret sampai dengan saat ini tanggal 20 Mei sudah 1 bulan perkara belum diputus. Syarat wajib Undang-Undang Pasal 484 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 5 hari selambat-lambatnya sebelum KPU menetapkan hasil secara nasional. Tentang tata cara mekanisme persidangan sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 dan Nomor 2 2018. Tidak ada yang tertutup. Jangan multitafsir. Kiblatnya ke Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi itu teman-teman, pers adalah kontrol. Mari sama-sama kita kontrol perkara ini. Penegakan hukum sudah terbuka kok. Makanya dalam pledoi nanti dibagi ke teman-teman, kami sampaikan di dalam, jangan karena ada koordinasi antar instansi maka berani menabrak ketentuan. Kalau berani menabrak ketentuan karena ada koordinasi antar instansi, masing-masing ada konsekuensinya.
Konsekuensi seperti apa kita tidak mendahului sambil kita mendengarkan putusan hakim. Oke teman-teman. Sebelumnya, Paparang mengatakan, apabila majelis hakim melenceng dari pasal 484 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017, maka pihaknya akan melaporkan ke majelis hakim, ke Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Bidang Yudisial, Kepala Badan Pengawasan MARI, Komisi Judisial, Menko Polhukam dan Ketua serta para Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Klikberita.co, Saiful mengabarkan.